Tidak semua orang lahir untuk menjadi raja, panglima, atau pemimpin besar. Tetapi setiap orang bisa belajar menjadi manusia bijaksana. 2500 tahun yang lalu, seorang pria sederhana dari negeri Tiongkok bernama Konfusius meninggalkan ajaran yang hingga hari ini masih bergema. Ia tidak menaklukkan kerajaan dengan pedang, tetapi dengan kata-kata. Ia tidak mendirikan dinasti, tetapi ia mendirikan peradaban yang hingga kini membentuk cara berpikir miliaran manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana ajaran seorang guru tua dari negeri jauh itu bisa tetap relevan di dunia modern yang penuh kebisingan, internet, dan kecepatan? Konfusius lahir lebih dari 2500 tahun lalu di negeri yang pada masa itu belum disebut Tiongkok seperti yang kita kenal sekarang. Negeri itu masih terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling berebut kekuasaan. Setiap penguasa lebih sibuk memikirkan peperangan, harta, dan ambisi mereka sendiri dibandingkan kesejahteraan rakyat. Rakyat hidup dalam ketakutan, kekacauan, dan kehilangan arah. Dalam dunia yang penuh kerusuhan moral inilah, seorang bayi lahir, seorang yang kelak akan membawa cahaya kebijaksanaan ke dalam kegelapan sejarah. Namanya adalah Kongqiu, yang dunia barat kemudian mengenalnya sebagai Konfusius. Ia tidak terlahir dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah seorang prajurit yang meninggal ketika Konfusius masih kecil. Ibunya membesarkannya seorang diri dengan penuh perjuangan. Dari kehidupan sederhana itu, Konfusius belajar arti ketabahan, kesabaran, dan rendah hati. Ia bukan anak seorang raja, bukan pewaris harta, melainkan anak seorang janda miskin. Namun, justru dari kesederhanaan itulah pikirannya tumbuh menjadi besar. Sejak muda, Konfusius memiliki kegemaran belajar. Ia sering mengamati perilaku manusia, kebiasaan masyarakat, dan tatanan kehidupan. Ia bertanya-tanya, mengapa manusia sering saling menyakiti? Mengapa pemimpin lebih sibuk dengan dirinya sendiri? Dan mengapa rakyat kecil selalu menderita? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya tidak puas hanya dengan menjalani kehidupan biasa. Ia ingin memahami hukum-hukum moral yang mengatur dunia, sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar perintah raja atau hukum negara. Bagi Konfusius, pendidikan adalah jalan menuju pencerahan. Ia percaya bahwa manusia tidak terlahir baik atau buruk secara mutlak, melainkan bisa dibentuk melalui pembelajaran, teladan, dan kebiasaan. Inilah yang membuat Konfusius berbeda dengan banyak orang sezamannya. Jika sebagian orang menganggap nasib ditentukan oleh kelahiran atau status, Konfusius menegaskan bahwa kebijaksanaan bisa dipelajari siapa saja. Dalam ajarannya, Konfusius menekankan pentingnya 5 nilai utama yang dikenal dengan nama Wuchang, Ren, Yi, Li, Zi, dan Xin. Ren berarti cinta kasih, kepedulian terhadap sesama manusia. Yi berarti keadilan, kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Li berarti tata krama, sopan santun, dan aturan moral yang mengatur hubungan manusia. Ji berarti kebijaksanaan, kemampuan membedakan yang benar dari yang salah. Xin berarti kejujuran dan kesetiaan. Nilai-nilai ini tidak hanya berlaku bagi bangsawan atau pejabat, tetapi bagi semua orang. Menurut Konfusius, jika seorang pemimpin memiliki Ren, maka rakyat akan merasakan kasih sayang. Jika seorang pemimpin memiliki Yi,
maka keadilannya akan dirasakan. Jika seorang pemimpin menjaga Li, maka masyarakat akan hidup rukun. Jika seorang pemimpin memiliki Zhi, maka keputusannya akan bijaksana. Jika seorang pemimpin setia pada Xin, maka rakyat akan percaya. Namun, Konfusius tidak hanya berbicara untuk para penguasa, ia juga berbicara kepada rakyat biasa. Ia mengajarkan bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya, bisa hidup sesuai dengan kebajikan. Seorang anak bisa menunjukkan Ren dengan mencintai orang tuanya. Seorang teman bisa menunjukkan Yi dengan bersikap adil. Seorang tetangga bisa menunjukkan Li dengan menjaga sopan santun. Dengan cara ini, Konfusius seakan berkata, perubahan dunia dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hari demi hari, ia mengajar murid-muridnya, tidak di ruang mewah, tidak di istana megah, melainkan di tempat-tempat sederhana. Ia berbicara dengan suara tenang, penuh kelembutan, tetapi juga penuh keyakinan. Murid-muridnya mendengarkan dengan kagum, sebab ia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi dengan teladan. Ia hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya. Ajaran Konfusius bukan hanya teori, melainkan praktik nyata. Misalnya, ketika seorang pejabat bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus menjadi prioritas seorang pemimpin?" Konfusius menjawab dengan sederhana, kepercayaan rakyat. Menurutnya, jika rakyat tidak percaya kepada pemimpin, maka pemerintahan tidak bisa berdiri. Pedang dan kekuatan bisa menundukkan tubuh manusia, tetapi hanya kepercayaan yang bisa menundukkan hati. Hari ini, lebih dari 2000 tahun setelah kematiannya, kata-kata Konfusius masih bergema di dunia modern ketika manusia sering mengejar kekayaan tanpa peduli moralitas. Ajaran tentang Ren, Yi, Li, Zhi, dan Xin terasa semakin penting. Dunia membutuhkan cinta kasih lebih daripada kebencian. Dunia membutuhkan keadilan lebih daripada penindasan. Dunia membutuhkan kejujuran lebih daripada tipu daya. Narasi tentang Konfusius bukan sekadar sejarah kuno, tetapi juga cermin bagi kehidupan kita hari ini. Berapa kali kita mendengar tentang pejabat yang korupsi? Berapa kali kita melihat orang-orang yang tega mengkhianati sesamanya demi keuntungan pribadi? Berapa kali kita menyaksikan masyarakat yang kehilangan rasa hormat terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap sesama? Semua itu adalah tanda bahwa dunia modern masih membutuhkan suara Konfusius. Ketika Konfusius mengembara dari satu kerajaan ke kerajaan lain, ia membawa bukan pedang, bukan pasukan, bukan harta, melainkan kata-kata dan pemikiran. Banyak penguasa mendengarkan, namun tidak semua mengikuti. Ada yang menganggapnya terlalu idealis, ada yang menertawakannya. Ada pula yang menganggap ajarannya hanya cocok untuk dunia yang sempurna, bukan untuk dunia yang penuh tipu daya. Tetapi Konfusius tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa menanam satu benih kebaikan lebih berarti daripada membiarkan dunia dikuasai kegelapan. Bayangkan seorang pria dengan jubah sederhana berjalan kaki menembus hujan dan debu, mendatangi istana demi istana, hanya untuk menyampaikan pesan bahwa seorang pemimpin haruslah menjadi teladan, bukan tiran. Bahwa seorang pemimpin haruslah seperti bintang utara yang tetap di tempatnya, sementara bintang lain berputar mengelilinginya. Bahwa seorang pemimpin tidak perlu bersuara keras untuk ditaati, sebab jika ia hidup dengan kebajikan, rakyat
akan mengikutinya dengan sukarela. Dalam pengembaraan itu, Konfusius menyadari bahwa kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Manusia sering lebih suka mendengar janji cepat, solusi instan, dan keuntungan segera. Ajaran Konfusius tentang kesabaran, tata krama, dan pengendalian diri terasa lambat, tidak praktis, bahkan membosankan bagi banyak orang. Tetapi justru disitulah letak kebesaran ajarannya. Ia menolak jalan pintas. Ia percaya bahwa kebajikan sejati membutuhkan waktu, latihan, dan pengulangan yang konsisten. Murid-murid Konfusius mencatat perkataan-perkataannya dalam sebuah kitab yang kemudian dikenal dengan nama Analek. Kitab ini bukanlah kitab dogma yang memaksa, melainkan kumpulan percakapan, tanya jawab, dan refleksi. Ia tidak menyebut dirinya nabi, tidak pula menuntut pengikutnya menyembah dirinya. Ia hanya menyebut dirinya sebagai seorang guru, seorang pencinta kebijaksanaan yang ingin membagikan pengalaman hidup. Dalam salah satu perkataannya, Konfusius berkata, "Ketika kita melihat orang yang berbudi luhur, kita harus berusaha menjadi seperti mereka. Nah, ketika kita melihat orang yang tidak berbudi, kita harus bercermin kepada diri kita sendiri." Kalimat sederhana ini mengandung kekuatan luar biasa. Ia mengajarkan kita untuk tidak sekadar menilai orang lain, tetapi menjadikan perilaku orang lain sebagai cermin. Jika orang lain berbuat baik, itu adalah teladan. Jika orang lain berbuat buruk, itu adalah pengingat. Dengan cara ini, setiap perjumpaan dengan sesama manusia menjadi pelajaran moral. Lebih jauh, Konfusius menekankan pentingnya keluarga. Baginya, keluarga adalah fondasi masyarakat. Jika anak berbakti kepada orang tua, jika adik menghormati kakaknya, jika suami dan istri saling menghargai, maka keharmonisan itu akan meluas ke tetangga, ke desa, hingga ke seluruh negara. Ia percaya bahwa memperbaiki negara tidak bisa dimulai dari luar, tetapi dari dalam rumah. Dunia akan damai jika setiap keluarga hidup dalam cinta, hormat, dan tanggung jawab. Namun jangan salah mengira bahwa ajaran Konfusius hanya soal kepatuhan membuta. Bagi Konfusius, bakti kepada orang tua tidak berarti tunduk tanpa pikiran. Seorang anak boleh berbeda pendapat, tetapi harus menyampaikan dengan hormat. Seorang murid boleh bertanya, tetapi harus dengan sopan. Seorang rakyat boleh mengkritik pemimpin, tetapi harus dengan cara yang benar. Dengan kata lain, kebajikan baginya selalu berjalan seiring dengan akal sehat. Dunia modern seringkali merasa bahwa nilai-nilai kuno sudah tidak relevan. Tetapi mari kita pikirkan kembali, bukankah hari ini begitu banyak keluarga yang tercerai-berai karena kehilangan rasa hormat? Bukankah hari ini begitu banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya karena tidak ada keteladanan? Bukankah hari ini kita melihat generasi yang mudah marah, mudah membenci, mudah terprovokasi karena kehilangan latihan untuk menahan diri? Disinilah kita menemukan bahwa suara Konfusius masih sangat penting. Ia mengajarkan bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Ia mengajarkan bahwa sopan santun bukan formalitas kosong, melainkan jalan menuju keharmonisan. Ia mengajarkan bahwa keadilan bukan sekadar hukum tertulis, melainkan perasaan hati yang tahu mana yang benar.
Ia mengajarkan bahwa cinta kasih bukan kelembutan yang rapuh, melainkan dasar dari segala kebajikan. Bayangkan jika dunia modern benar-benar menerapkan ajaran itu. Bayangkan jika para pemimpin politik tidak hanya mengejar kursi, tetapi sungguh-sungguh meneladani rakyat dengan kejujuran. Bayangkan jika setiap keluarga mendidik anak-anaknya bukan hanya agar pandai, tetapi agar berkarakter. Bayangkan jika media sosial tidak dipenuhi hinaan, melainkan dipenuhi ucapan yang penuh hormat. Mungkin dunia tidak akan sempurna, tetapi setidaknya lebih manusiawi. Konfusius mengingatkan bahwa manusia sejati adalah manusia yang terus memperbaiki dirinya. Ia berkata, manusia bijaksana tidak pernah gelisah, manusia berbudi tidak pernah takut, dan manusia berani tidak pernah cemas. Kata-kata ini menegaskan bahwa kebajikan membawa ketenangan, sedangkan keburukan membawa kegelisahan. Orang yang jujur mungkin miskin, tetapi hatinya tenang. Orang yang penuh kasih mungkin tidak terkenal, tetapi jiwanya damai. Sebaliknya, orang yang tamak mungkin kaya, tetapi hatinya gelisah. Orang yang curang mungkin berkuasa, tetapi pikirannya tidak pernah tenang. Ketika hidup terasa penuh kebingungan, ajaran Konfusius seakan mengundang kita untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya, sudahkah aku hidup dengan kebajikan? Sudahkah aku meneladani orang baik dan belajar dari orang yang salah? Sudahkah aku menjaga keluargaku dengan kasih sayang? Ataukah aku sibuk mencari pengakuan di luar rumah? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu justru yang sering kita lupakan. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Mungkin kita tidak bisa memastikan masa depan penuh cahaya, tetapi kita bisa memilih untuk menjadi cahaya kecil dalam kegelapan. Jika setiap orang berani menjadi cahaya kecil itu, dunia akan dipenuhi bintang. Dan, seperti kata Konfusius, pemimpin sejati tidak perlu berteriak, cukup bersinar dengan kebajikan, maka orang lain akan mengikuti. Demikian juga kita, jika hidup dengan ketulusan, tanpa sadar kita menjadi teladan bagi orang di sekitar. Jika menurutmu ajaran Konfusius masih relevan untuk zaman ini, bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Nilai apa yang paling ingin kamu terapkan dalam hidup sehari-hari? Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus bersama-sama merenungkan makna hidup dari sudut pandang para filsuf besar.